tuh. Terus coba lagi Dedi, ya. Dedi Apa jangan lagi banyak mau dipaksakan? Mambel, jangan salah paham ya. Itu bukan relabel mengganti telanjang bulat, kemudian diganti baru lagi, nggak gitu, Mambel. Dia cuma tempel stiker aja, glowing booster cell untuk penanda penanda aja sebagai ini produk untuk treatment glowing booster cell. Jadi jangan salah paham. Bukan dia menelanjangi semua produk itu, stikernya dicabut, kemudian dia buat stiker baru, dia tempel ulang, nggak kayak gitu Kenapa itu ceritanya. Bang harus dibikin Bang glowing booster cell di situ Bang? Ya, karena itu kan sepaket produk untuk treatment glowing booster cell. Kan Itu. udah ada di vouchernya Bang. Ngapain harus melabel-label barang orang? Ya, enggak, itu bukan melabel barang orang, memberi kode tanda. Ini pelayanan treatment glowing booster cell. Teman-teman selalu memaksakan sih. Enggak, aku kan nanya. Kok Iya, maksa? memaksakan lu, Dedi. Bukan, gini kalau kita mau berpikir negatif terhadap Reza ini boleh dengan misalnya gini, dia copot semua stiker itu, dicopot dia semua, ya kan? Oke, Kemudian gini. dia Bang, buat aku stiker berpikir dia negatif baru. sekarang ya Bang. Aku berpikir negatif sekarang. Kalau orang bohong itu jahat nggak Bang? Oh, jahat dong, berdosa. Dosa kan, bohong. Udah, apalagi udah disumpah di bawah Al-Quran ya Bang. Yoi. Dia bohong nggak kemarin Bang? Si Reza Gladys, nggak mana gue tahu dia bohong atau enggak. Oh, abang nggak tahu, tapi abang nonton sidangnya katanya. Kalau terkait tentang itu kan terkait tentang kesaksian dia kan. Nah, sekarang kalau memang kesaksian itu pasti ada bukti. Misalnya contoh, saya dirawat di psikiater, misal ya. Itu kan nggak bisa kita terima gitu aja, harus ada bukti rekam jejak medisnya bahwa dia telah ada Bang, diperiksa. rekam digitalnya ada, dia tahu Sarno siapa Bang, tapi dibilang dia tidak tahu. Itu bohong nggak itu Bang? Oh, kalau soal Sarno, ya sekarang salah PH lah, kok nanyanya nggak langsung detail. Tanya aja, ini apakah ini yang dimaksud Doktip? Nah, gitu. Enggak, Langsung jangan. Kan dia tanya, kamu kenal Sarno, barulah. Ya kan dia yang ngomong di rekaman itu. Kayak mana nih abang ini? Kok karena abang gini, gua yang nyuruh-nyuruh? contoh gini, namaku Dedi kan pasaran nih, Mak Boti pasti punya teman yang namanya Dedi. Sebenarnya Mambe juga punya tuh Mambel, punya teman yang namanya Dedi. Ya lembut ya, maaf ya Mang. Oh iya benar loh. Mang yang Lembutlah jatuh tuh nggak sedikit, suka lembutlah sedikit. kasar-kasar Gimana begini. Dedi? Karno itu cinta sayangku, Berarti Kemenkes, selama murah ini hati. Reza Gladys ini di apa diperas sama Sarno-Sarno yang lain. Kenapa
harus apa yang dilaporkan cuma Nikita Mirzani doang? Kenapa Sarno-Sarno yang lain tidak dilaporkan? Kemarin kan dilaporkan 4 orang kan, termasuk situ Samira. Dilaporin tapi kagak ketembus gimana sih? Ya, Ya, maksudnya nggak terbukti karena berarti Sarnonya Sarno Doktip dong, berarti kenal. Ya, aku nggak tahu lah. Aku taunya Samira sama Doktif. udah balik lagi dia. Kalau Nggak tahu punya, aku. kalau punya 20 miliar ya siapa lagi masyarakat Aduh, maaf, Indonesia Bel. tuh sekarang Ini kemarin kan apalagi gua udah pertanyaannya kasih clue kena 20 yang dilaporkan miliar. siapa? Yang dilaporkan itu namanya Samira alias Doktif. Itu Ya. sama Oki. Kan nggak salah aku ngomong Terus gitu. si Sarno ini siapa? Si Sarno ini siapa yang gua Nah, Sarno tanyakan? ini siapa? Nah, kalau Sarno ini kalau menurut aku ya, kita kan asumsi ya. Kalau menurut aku sih mungkin dia mau menyindir si Nikita, si Fitri ini. Iya, bukan si Doktif. Oke, Sarno Si Doktif. ini Sarno ini menurut mungkin aku mau sih menyindir. Sarno ini mungkin mau menyindir. Tapi CCTV dari tempat ngopi cerita soal 20M ini kan Doktif. Yang Nah, bertemu dengan suami Dr. Reza. Betul? Ya. Bukankah itu sebuah benang merah? Astagfirullah Bella. Wow. Apakah selain Doktip dia ketemu Sarno lagi di situ? Selain Doktif dia ketemu Sarno lagi di situ. Iya, Pak Mufid. kau. Nah nggak mungkin ya Berarti- itu ke Doktip. Berarti Jadi, isu soal bentar. 20M itu bukan berarti untuk Doktif ya. Itu Sarno berarti kan? Soalnya kan yang dikeluarkan bukti CCTV Starbucks. Iyalah. Oh, si Sarno. Intinya adalah apa? Jawab yang benar. Bukan Doktif ya, Sarno. Ingat. Bukan Doktif ya, berarti itu Sarno ya. Coba Berarti diperjelas, itu. ialah apa? Dedi, kalau cepat. menurut Kak Fitri Saulteri itu, menurut aku ya, mungkin dia Sarno itu arahnya ke Doktif. Kalau menurut aku. nah berarti Jadi katanya Doktip Nikita kenapa? Mirzani. Kenapa bilang nggak tahu? Nah, tadi Dedi, Nikita Mirzani saya aku udah ralat. Ah, Tadi Nikita tuh katanya aku salah Mirzani. ngomong. Bentar ya, aku baca WA dulu. Bentar ada yang WA. Lanjut. Sarno yang mana yang betul? kenapa Bunda Queen kok ini? Ya. Nah, tadi kau bilang Sarno itu bukan Nikita Mirzani. Sekarang, Enggak, itu kan aku salah ngomong. Aku ralat tadi kan. oh ada salah ngomong terus. Oh, nggak ada, lu nggak ada salah ngomong, lu bilang itu. Oh, bukan Jadi, itu. enggak. Sekarang lu Dedi berarti- kok di briefing berarti sama lu bilang siapa sih? sekarang Kenapa kau maunya apa pintar sih, banget? Dedi? Cinta. Enggak, Kan aku udah bilang. Iya, Bo. Enggak, tunggu dulu, Nikita, jaga, Doktif, tunggu aku dulu. bilang. Tunggu dulu. Gimana sih, ya? Masa Balik sepele lagi itu ke mau statement awal. diperpanjang? Berarti Oke, dokter RJ tahu dong Sarno itu siapa? Dokter Reza Gladys Ya, tahu Sarno itu siapa? ya. Kalau menurut aku ya, ini kan menurut kita, bisa salah bisa benar. Kalau menurut aku, mungkin dia nggak tahu. Mungkin Kalau kan, aku. kamu kan. Nah. Tapi ada Cari Viti, aman. ada Viti, Sarno ini yang memerah saya minta duit 20 miliar. Itu siapa Sarnonya? Oh, oke, kita asumsi ya, menurut aku. Ya, Menurut asumsi aku, ada Vitinya. Aduh, kok asumsi? Menurutmu siapa? bukan, Ya, asumsi tebak-tebakan. menurutmu Mohon siapa? maaf, di keluarga kita Ya. ada nggak namanya Sarno? Gue takut di keluarga kita ini. Ya di keluarga kita ada sama Sarno, tolong cepet laporkan. Udah. Ya, kalau tebakan aku, mungkin dia menyindir si Doktif. Nah, itu tebakan aku tuh. Itu tebakanmu. Ya, kenal Kalau kamu dong. bilang bukan tebakan, emang itu ketujuh. Sarno itu adalah Doktif karena ada Viti dia. Si Sarno itu yang menjelek-jelekkan produk saya. Dia sampai meminta saya uang 20 miliar. Itu ada Vitinya dia. Nah, jadi ketika dia bilang dia tidak tahu Sarno, itu bohong nggak menurutmu? Ya itu tadi kan Sarno yang dimaksud Fitri ini kan belum tentu sama dengan Sarno yang dimaksud si Reza Gladys kan. Sarno ini kan namanya banyak di lapangan kayak nama Dedi itu. Oh, Pasaran. Kenapa yang dilaporkan cuma Doktip? Kenapa nggak ada Sarno-Sarno? Kan Sarno kan banyak. Berarti yang selama ini dibicarakan itu seperti halusinasi atau gimana? Ya kita nggak tahu, bisa jadi dia banyak drama kan bisa jadi. Banyak drama. Oh yang betul. Setuju. Kan bisa jadi. Oke. Baiklah, baiklah, Masuk. Baik, terima kasih jawaban Anda. Hakim sudah memutuskan. Udah deal, jangan dibahas lagi. Ya, Berarti kan cuma namanya- halusinasi.
Oke, Nggak berarti nggak gitu juga. netizen halusinasi. Ya. Ternyata si RG halusinasi dengan si Masuk Nepos. akal, Siapa- Dedi, masuk siapa Deal akal. tahu semua saya yang bilang deal, halusinasi. deal. Sudah jangan dibahas lagi udah. Berarti deal. Iya. Si Nepos dan Karena si kita- RG kita nggak tahu berhalusinasi. Berarti tukang Bunda 10 ngibul. juta Bunda. Karena kita nggak tahu isi hati orang, isi kepala orang, kita mana tahu. Kita hanya dapat tebak aja, entah benar atau tidak Betul, orang itu yang memang lebih tahu. memang begini Bang. Apalagi isi kepala orang yang terlalu banyak dendam itu bisa menyebabkan banyak ilusi karena Nah. dampak dari emosi yang membebong buta gitu loh Bang. Iya. Jadi dia jadi berhalusinasi, Karena masalahnya dia pakai membuat inisial. kisah, membuat cerita gitu. Itu kan bisa jadi, bisa jadi. Nah, berarti gini Bang. Ya kan ada dibilang di situ kan begeng dulu abu-abu. Berarti itu si Nikita Mirzani juga bisa jadi halusinasi dia, Bang. Ya, bisa jadi kalau kita menyimpulkan bisa jadi iya, bisa jadi berarti tidak. bukan ke dia dong tujuannya, bener ya? Bisa betul, bisa iya, bisa tidak, tergantung Nikita Mirzani. Dia yang lebih tahu kan? Oh, oke, baiklah. Kalau seandainya Nikita Mirzani juga bilang dia tidak tahu gimana? Iya, memang itu haknya dia untuk mengatakan itu. Ya udah, Dia berarti bisa semua- mengatakan itu kalau dia mau. Ya, berarti semua kan udah nggak ada lagi yang perlu dibahas ya, Bang ya? Iya, kalau memang nggak ada keterkaitan dengan Reza Gladys, seharusnya nggak ada masalah. Seharusnya. Oh, bebas lah berarti ya, Bang ya? Ya, tapi dalam kasus ini kan dia sempat sebut nama Reza, soalnya Reza Gladys dan produknya Oh, nama atau treatmentnya itu. si RG juga nggak pernah menyebut Dokter Samira ya tadi di kesaksiannya. Dokter detektif dia nggak pernah sebut ya? Enggak ya, Bang? Kalau di pengadilan, aku nyimak ya, dia sebut Dokter Samira kan? Ya. Dia sebut itu, nama itu. Terus Karena berarti di depan hakim. ya kayak asumsi Abang tadi itu berarti dia nggak, walaupun sudah disebutkan, ya kan, walaupun disebutkan nama, tetap nggak apa-apa dong berarti. Iya benar. Ya kan? Oh, oke, baiklah Bang, terima kasih Bang. Berarti memang nggak ada ini urusannya Bang ya. Iya. Kalau lama-lama tuh Udah. jadi kayak Mambel ya. Udahlah, sebenarnya ini masalah mudah aja kok ini. Oh, udah bentar dulu, mudah bentar ya, Bang. dulu. Kayak mana, Bang? Mabel, Mudahnya, Mabel, Bang. coba dong aku cek yang itu, Mabel. Mabel, yang pink itu tuh. Mabel. Yang pink. Iya. Coba lihat. Bentar deh. Mambel pusing ini- aku ngurusi Dedi. Enggak, jadi Dad, menurut Boleh aku gitu, ya, Bang Deddy maksudnya lagi kayak ngomong mana, Dad? nih. Gampangnya kayak mana, Dad? Maksudnya, coba. Iya, ini kan masalah 369 ini kan masalah polsek pun bisa tangani, nggak Kayak perlu. bagus sekali ya. Pinknya itu ya. Polsek pun tidak, tunggu dulu, diam dulu kalau Iya, Elsa. ini kan masalah Polsek pun bisa pemberantasan tanganin, nggak perlu apa, kayak mana? Iya, ini kasusnya bukan kasus berat, cuma yang tersangkut sini orang terkenal masalahnya kan, makanya jadi heboh. Jadi Oh, bukan kasus kalau berat, kasus berat, Say. kalau aku nggak terkenal ini, berarti nggak ini gampang diselesaikan. Kayak mana cara menyelesaikannya, Bang? Ini kan kalau nggak ada TPPU kan paling 4 tahun maksimal kalau nggak ada TPPU-nya. Paling vonisnya paling 3 tahun, 2 tahun kalau bersalah ya. Oh, 1 kalau tahun bersalah. setengah. Mm-mm. Ini pasalnya 4 tahun itu kalau 369 itu. Cuma kan ada TPPU itu yang membahayakan aja. Kalau enggak kecil aja hukumannya ini sebenarnya. Kamu tahu TPPU itu bagaimana prosesnya? Iya, dia menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana disamarkan dengan cara transfer. Misalnya ya, menukarkan dengan mata uang. Kemudian membelikan barang. Tujuannya untuk menyamarkan seolah nampak halal gitu. Padahal dari tindak pidana uang itu. Tahuku menyamarkan itu adalah dia membeli barang buat orang lain. Ya. Ya, dia mencuci uang tersebut ke orang lain. Nah, misalnya dia beli rumah mengatasnamakan orang lain. Nah, itu tahu TPPU. Terkait menyamarkan uang. Nah, ini Nikita lakukan ya? Enggak lah, enggak ada kok unsurnya harus pakai nama orang lain. Coba baca pasalnya. Enggak ada kok unsurnya harus pakai nama orang lain. Enggak ada. Coba baca lagi pasalnya baik-baik. Enggak ada dia. Yang penting Yang dia dimaksud- samarkan dengan cara mentransfer seolah-olah dari hasil padahal itu dari hasil perbuatan pidana misalnya kan dia sudah tahu tapi Ya. Nah, disamarkan kutanya, dia misalnya. oke ya, itu uang hasil tindakan pidana ya, betul ya. Berarti kan si pelaku si Dokter RG ini kan mengirim duit ke si Nikita Mirzani. Itu duit apa, Bang? Duit yang untuk Nikita Mirzani
Iya. Heeh. Ya, kalau kita lihat dari Mail kesimpulannya kalau mau Nikita Mirzani diam, ya bayar dong pakai duit. Nah, untuk itu duitnya. Ya, itu berarti untuk nyuap ya, Bang, kalau begitu ya. Bukan suap namanya. Ya, Itu uang tutup pemerasan. mulut kan? Kan disuruh Mail untuk tutup mulutnya Nikita Mirzani, uang tutup mulut kan? Iya, untuk tutup mulut Mirzani supaya tidak dijelek-jelekin lagi di media Ya, sosial. uang tutup mulut ya, Bang, jelas ya, uang tutup Ya. mulut. Berarti uang Membungkam lah meras bahasa dong, Bang. kasarnya. Ya, bukan uang meras dong, Bang. Nah, proses uang itu didapatkan dengan cara pemerasan. Hah? Proses Dia untuk bilang mendapatkan uang itu dengan cara melakukan pemerasan dan ancaman. Ya, kayak mana, Bang? Tadi kan dibilang kan dia yang nanya ke Mail, gimana caranya, Mail? Nah, orang yang biasa diperas kayak gitu, gimana caranya, Bang, kau memeras aku? Gitu ya, Bang ya? Gitu. Ya, makanya kan Mail bilang, ya gampang dong kalau mau diam ya bayar dong pakai duit, kurang lebih begitu. Ya iya kan, berarti kan ditutup kan, untuk bungkam tutup mulut, uang suap, uang tutup mulut kan? Gini aja, Mak. Ini kan hal manusiawi ya, Bang. Kalau kau nggak salah, kau maju. Ya. Kalau kau salah, kau cari akal. Oke, ini Kalau kan kau nggak merasa, jelek, ngapain kau harus nutup mulut orang? ya, karena kalau dalam kasus ini kan dia dapat ancaman akan dijelekkan di media sosial, ya kan? Nah, kalau misalnya dia nggak kasih, kalau dia nggak kasih berarti aja akan dijelekkan. Kalau dia dikasih, berarti aman. Jadi puyeng ada. Nah, setelah dikasih aman nggak, Bang? Nah, makanya disitulah letak ancamannya. Cuma Enggak. teman-teman nggak bisa memahami itu sih. Bukan, aku tanya, Abang yang nggak bisa mamin, setelah dikasih duitnya, aman nggak? Diam nggak nih kita Aman. Mirzani? Diam nggak? Kelihatannya aman sih sampai tanggal 27 masih diam-diam aja tuh Reza Gladysnya. Ya, terus tiba-tiba siapa yang speak up di media sosial? Setelah tanggal 27 itu. Maksudnya yang mana nih? Reza Gladys atau Doktif? Kenapa tiba-tiba dia mengomongkan setelah tanggal 27 Desember itu dia mengomongkan bahwa Nikita Mirzani memeras? Kenapa, Bang? Oh, oke. Inilah pertanyaan memang bagus ini. Aku udah bahas juga ini. Sebenarnya ya Reza Gladys ini kalau menurut aku, kalau dilihat dari tanggalnya, tanggal 15 kan uang terakhir, 2M terakhir itu kan. Bang, Sampai aduh tanggal handphone pukul gara-gara gak bisa mukul kau, Bang. Yang kutanya itu setelah tanggal 27. Kan Iya, aku jelaskan dulu runtutannya. Kau dengar Sebenarnya dulu. aku mau ngomong Nggak usah begini. kau jelaskan runtutannya. Nah, kalian gini, ketika aku bertanya di posisi begitu, jelaskan runtutannya. Waktu kemarin aku di atas tempatmu itu yang ada siapa itu, jangan pakai runtutan-runtutan. Sekarang gini, 13, 14, 15 terakhir ditransfer. Ada nggak Nikita Mirzani speak up terkait produk dia? Setahu aku nggak ada ya, 16, 17, Sampai 18, tanggal 27, benar ya? Ya itu maksud aku, aman-aman aja kan? Aman-aman aja kan, berarti sudah selesai nih perjanjiannya. Dia tidak speak up, sudah dilakukan perintahnya. Benar ya? Iya, aman-aman aja kok faktanya gitu, aku setahu aku. Nah, kenapa tiba-tiba dia bilang Nikita Mirzani memeras? Maboti, Mama Indet nggak suka dengerin Oke, kasar. oh iya sayang. Jadi Maaf kenapa, ya Bang Dedi. kenapa setelah 1 bulan itu, si Nikita Mirzani menyatakan disebut sebagai pemeras? Kenapa? Karena itulah karena ada Doktif datang tiba-tiba diduga memeras ya. Padahal nih diam dulu. Padahal Mail sudah menjanjikan nanti kalau untuk nih Doktif itu akan dijembatani. Harus ketemu dengan Nikita juga si Reza Gladys ini. Makanya sempat video call mereka di situ kan. Mail mempertemukan video call sama Nikita. Aman dok, aman. Udah, tapi tiba-tiba terjadilah tidak sesuai dengan yang diharapkan itu. Makanya Nah, sekarang akhirnya gini, dilaporkan. ada nggak si dokter Reza Gladys menghubungin Mail? Gua ini dijelek-jelekin sama Doktif ini. Tolong dong Nikita Mirzani, ada nggak dia ngubungin itu? Oke. Kalau kita mencoba, kalau aku mencoba memahami si Reza, aku yakin dalam pikirannya waktu itu kedatangan si Doktif ini itu juga kurang lebih nih kita juga tahu, karena kan dianggap sekongkol nih oleh aku nih persepsi kita. Jangan mungkin juga Nikita Mirzani tahu, makanya lakukan komunikasi sesuai perjanjian. Ya, Sesuai perjanjian. Tunggu dulu. Kamu udah ngomong tadi. Sekarang aku mau nanya. Sesuai perjanjian di rekaman, dokter, kalau nanti ada yang menjelek-jelekan dokter, kasih tahu saya biar Nikita Mirzani speak up. Nah, kan gitu. Kenapa dia langsung menuduh? Gara-gara orang lain yang berbuat, dia tuduh Nikita Mirzani. Karena kan perjanjiannya sudah jelas nih. Kesepakatannya sudah jelas ini. Kenapa tidak dia menghubungin Mail?
kalau di pengadilan dia bilang dia ketakutan kan? Dia Nah. takut katanya. Loh, ngapain dia takut? Kan sudah dibilang, gak usah khawatir dok, gak usah takut. Nanti Nikita Mirzani yang speak up. Kenapa dia harus takut? Kan sudah garansi. Ketakutan dia ini kan sebenarnya beralasan. Ini subjektif sih. Dia berpikir ya menurut aku nih, bisa salah bisa tidak ya. Menurut aku dia berpikir si Doktif tuh sama si Nikita tuh 2 kali 5 sama aja, satu orang satu komplotan. Itu kan menurutmu, sementara kan sudah digaransi di dalam perjanjian. Itu perjanjian ya, berarti ya tadi ya. Boleh dikatakan kesepakatan ya, bahwasanya nanti siapapun lagi yang mengganggu, udah ada kesepakatan ya. Dan itu sudah dilakukan. Pekerjaan itu sudah dilakukan ya. Benar ya? Ini Mak jadi cantik ini hari ini. Ya, Mak. dia sepakat tetapi di dalam tekanan dan ancaman. Itu aja. Yang mana? Ya kan kalau misalnya Nikita kalau nggak mau Nikita speak up bayar pakai duit. Itu sebenarnya ancaman, guys. Sebenarnya itu ancaman. Jangan bilang ancaman. Yang bertanya sama dia gimana caranya supaya jangan dijelek-jelekkan lagi itu siapa? Iya kan dia kan cuma nanya bukan berarti dia mau diperas dong. Loh, paham nggak? sekarang ngapain dia tanya? Kalau memang dia nggak mau diperas, ngapain dia tanya? Kalau memang produknya benar, ya udah laporkan langsung aja. Ngapain dia tanya? Kalau produknya benar, ya pastinya dia harus pede, harus tunjukin Iya, contoh, laporkan, segala nggak macam. usah tanya-tanya. Nggak perlu bayar orang. Dan Nggak perlu. apabila si Mael menggunakan Nikita Mirzani sebagai senjata, dia nggak perlu takut kalau merasa Gini. produknya aman. Ini kenapa Iya, bayar duit untuk ngapain? nutupin Nikita Mirzani? Coba. Seolah-olah dia menganggap Nikita Mirzani senjata Mael untuk menjajahkan produknya. Emang produknya overclaim, emang itu ada produk jarum suntik berbahaya. Mau apa? Padahal tuh produk jarum suntik itu udah kena warning BPOM loh. Tadi Nah, di pengadilan di sidang dia nggak apa-apa, Afandi, sorry. Nah, aku mau bilang sama dia, kalau memang seperti yang kau sampaikan, dia tertekan, terancam, nggak ada tertekan kok, orang dia masih ingat untuk merekam. Ah, Ya, iya, kalau maksudnya orang merekam Kemudian, itu tunggu dulu, boleh lagi aku lanjutkan. Di dalam orang tertekan itu, nah dia kan punya, sekarang gini loh, aku tuh, makanya kenapa aku membawa kalian ke dunia real nyata. Bentuk orang tertekan itu aku kasih contoh Erika. Itu jelas tertekan. Dia tidak sanggup lagi, terakhirnya dia masuk ke podcastnya si Dedi. Itu tertekan. Dan dia melakukan laporan. Bukan dia datangin, bisa nggak kalau dia maju aku kasih kau duit 200 juta, nggak gitu. Kalau orang tertekan itu pasti dia akan, apalagi ini orang sudah punya lawyer loh. benar, tertekan Udah tapi dia punya lawyer loh. tapi menyuap orang. Kalau tertekan Iya. tuh harus pergi ke psikolog. Begitu Jangan bilang harusnya. dia tidak punya lawyer, dia punya perusahaan, dia sudah punya lawyer loh. Seharusnya dia konsultasi dulu sama lawyernya ini gimana. Tapi karena dia unsurnya pengen menjebak biar lu dapet, nah dibikin kesepakatan perjanjian. Karena duit sudah ditransfer, dibilanglah itu diperas. Dia punya lawyer loh. Ayo lu. ya. Jadi jangan, tadi kau sudah bilang, itu kan sudah perjanjian. Dan kau sudah mengiyakan bahwasanya Nikita Mirzani tidak ada speak up terkait itu. Berarti perjanjian sudah dilaksanakan. Ada perjanjian kedua. Apabila nanti orang lain speak up, kasih tahu biar kami yang membela. Itu sudah disampaikan. Itu garansi dari perjanjian yang sudah dilakukan. Kok jadi kubuka semua di sini ya, woi? Aduh, padahal ini mau kutulis loh. Ya gini, aku harus luruskan juga kesepakatan di bawah tekanan dan ancaman itu yang benar, jangan dipotong-potong ya kalimatnya. Gimana tekanannya? Dari tadi aku tanya. Tekanannya dari mana Tekanannya itu? di mana? Kalau merasa Bang Lender tertekan, nggak kenapa suka dia dengar gampang yang melemparkan keras-keras, duit Mak. 4 miliar? Kenapa dia dengan lancarnya telepon segala macem? Kenapa dia masih hura-hura di sosmed kalau merasa tertekan? Terus satu Tadi yang mau kok aku jadi sampaikan Madura sih? sama kawan-kawan ya, kalau ada korban, ada seseorang korban, kita tidak bisa memaksakan perasaan subjektif kita kepada korban, tetapi yang benar adalah kita berusaha memahami perasaan subjektif korban, itu yang benar. Sekarang aku memahami perasaan dia. Di mana? Gimana Dimana orang yang beli dia? produk dia ngerti nggak perasaan orang yang beli produk dia tapi merasa tertipu? Jangan melebar dulu, jangan melebar dulu. Nah, tunggu dulu. Satu-satu. Aku kan memahami perasaan dia dengan cara dia ngomong. Kok masa Ya. nggak bisa memahami sih perasaan dia? Apa kau mati rasa? Orang dia Memahami perasaan tapi dia nggak memahami perasaan orang yang beli produk dia dan merasa tertipu. Nah, overclaim. iya nak saya Kalau perasaan di maintain, dulu. perasaan pembeli Di sini gimana? Kita belum bahas itu di sih. sini ada dia. Kamu suruh aku memahami dia. Aku pahami dia dengan kata-katanya. Ya, dengan bilang, si Mail nggak mau menyebutkan 5 miliar.
sebutkan aja Mail berapa, nggak apa-apa, nggak enak loh dok kalau kita ngomong di sini. Begini. Katanya pemerasan tapi apa? Dia maksa menyebutkan nominal. Ya, bukan nggak enak loh, nggak enak loh. Nggak apa-apa kok Mail, biar ini semua baik-baik saja. Saya juga nggak mau ribut-ribut. Saya juga ya tidak mau ini bagaimana. Biar ini semua kelar dan kita tidak terjadi apa-apa. Aduh, Ya. nggak enak loh dok nyebutkan itu. Nggak apa-apa kok Mail. Aku memahami dia. Dia itu bermohon kayak mau mencoba cepet dong. Lu tangkap dong 5 miliar biar gua tahu nih. Oh segini. Udah. Setelah Ya, disebutkan di situ udah pancingan nih teman-teman. Ini Ya udah dok, sumpel aja lihat 5 miliar. Oke, terus pas di persidangan ditanya, kenapa bisa jadi 4 miliar? Itu kesepakatan saya dengan istri 4 miliar. Maka ditawarkan ke Mail. Nah, Mail kami sanggupnya 4 miliar gimana dong gini? Ya udah dok, nanti saya sampaikan ke sana. Nah, setelah ini gimana Mail? Oke. Nah, ya sudah. Dokter maunya gimana? Ya udah, gimana caranya? Ya udah. Nah, transferlah dok ke sini. Negosiasi, kita bagi 2 ya dok, cash dengan transfer. Sepakat ya? Oke, transfernya gimana, kemana? Dikirimlah, ya kan? Nah, ya dia yang bertanya nih, cerita logika, gue ikutin dia ya. Transfernya kemana? Ya ke sini, oke, dikasihlah ke Bumi PSSS itu. Nah, oke, selesai. Terus, nah dok, yang cashnya kapan dikasih? Soalnya besok Nikita Mirzani akan mulai speak up. Nah, oke, dikasihlah. Nanti kita ketemunya di mana, dok? Dia yang menentukan. Suaminya datang dulu ke tempat lokasi. Oke, selesai ya. Dikasihlah duit ini tanggal 15. Oke. Bu, itu masalah duitnya itu transfer atau ngasih cash? Soalnya itu kata orang sebelah tuh kasih cash katanya di tempat. Tanggal 15 ada 2 kali nih. Tanggal 15 kasih cash di suatu daerah. Itu kesepakatan mereka. 2 kali transaksi. Nah, Oh. udah sampailah itu, udah selesai lah kan. Nah, ini kita tidak jadi speak up. Ini kita tenang 1 bulan dia. Berarti kan sudah dijalankan ini perjanjian dan sudah digaransi sama Mail, kalau nanti ada orang speak up, nanti aku akan bantu dokter. Nikita Mirzani akan bantu dokter speak up. Udah ada perjanjiannya secara lisan ya. Oke. Nah, maksudku di sini di mana dia yang ngatur, dia yang mengatur cara pembayarannya, dia yang mengatur tempat pembayarannya. Di mana dia tertekannya? Kok dia tahu semua? Oke. Jadi Mak sepanjang Tesa itu udah nyampe, Mak Tesa. sebentar, sepanjang itu tadi Mak Boti jelaskan, aku menjawabnya simpel aja. Di mana letak pemerasannya? Pertama kali yang ngomong kalau mau mulut Nikita Mirzani apa ya bungkam pakai uang. Di situ kena pemerasannya. Baru ditanyakan sama korban. Emosi lah ini Mambel, aku emosi. Udah aku sebutkan tadi lah Mambel, aku emosi. Udah aku bilang lah tadi, dia maksa gimana caranya. Ini aku emosi lah, bodoh kali lah. Sebentar. Dia di Capek kali lah, aku awalnya. udah capek kali rupanya. Nggak. Emosi lah. Aku udah diruntunin loh itu loh. Masa Ini itu aja pemerasan di mana letak pemerasannya? Ya Aku makanya udah diruntunin loh. Mak, Pemerasannya dari mana, Dedi? Cinta, sayang. Wah. Dari mana letak Iya. pemerasannya? Merasa tertekan tapi tertekan dari mananya? Buktinya masih sempat dia itu hura-hura di Ini aja, Dedi, akun TikToknya. contohnya. Aku emosi lah dari tadi kau bilang dia yang Mail menyebutkan ini, dia yang nyuruhnya Mail. Gimana caranya Mail? Kalau mau gimana caranya Mail? Dia yang nanya gimana caranya. Dia tertekan. Gua bingung deh. gini. Apa dong disebut di sini? Tidak apa-apa Mail, sebut aja gimana caranya. Dikasih tahu. Itu dia memeras. Gua bingung deh. Ya gini teman. Aduh gimana? Dia kan Enggak gini aja, jadi misalkan contohnya gini. Coba Ratu Elsa jelaskan Udah Ratu punya Elsa. suami tapi gua selingkuh. Nah, ketahuan sama Mak Boti. Jadi aku bilang gini, Mak Boti tolong dong jangan sampai ya bilang ke siapa-siapa. Enggak. Itu pemerasan nggak? Itu lebih tepatnya penyuap bukan memeras. Nah, ulang lagi Esa, ulang lagi coba. Aku tadi lagi di belakang. Apa gimana? kan gue bisa punya suami, tapi gue jalan sama orang di hotel, ketahuan sama Mak Boti, gitu loh. Sedangkan Mak Boti itu nggak akan ngomong ke siapa-siapa, tapi gue saking ketakutannya gue ngomong, Mak Boti jangan bilang ya ke siapa-siapa, ya. Ini kan jatuhnya panik ya kan, panik saking paniknya suap duit biar supaya nggak bocor kemana-mana. Diam dulu. Ini ada uang 1 M. Tapi jangan bilang-bilang ya. Apakah itu penyuapan? Penyuapan Apa? itu pemerasan itu penyuapan. Oke, dia kasih ikhlas ya, seikhlasnya tanpa dipaksa. Itu namanya cuma-cuma, pemberian cuma-cuma kayak ini kita Mirzani bilang, cuma-cuma. Itu dia. Kalau cuma-cuma nggak mungkin juga lah, karena kan ada embel-embel yang harus dijaga. Enggak. Oke.
Nikita Mirzani bilang itu cuma-cuma untuk dia tutup mulut, bener ya? Bener ya? Jangan nanti aku ulang-ulang lagi ya. Nah, kalau di ini kita Alasan kau tadi kau ke kamar mandi, ya? Nah, aku sudah merentetkan tadi. Kau sudah bilang iya itu kesepakatan perjanjian mereka. Sudah dilakukan? Sudah kau bilang. Tiba-tiba kan doktif. Nah, kau bikin persepsi lagi. Asumsimu. Ya bisa jadi kan dia curiga gini. Nah, kan sudah dikasih garansi. Kalau siapapun menyerang, kasih tahu. Biar kami yang menyerang balik. Kan sudah digaransi. Kenapa dia lupakan perjanjian itu? Kenapa dia harus menuduh Nikita Mirzani memeras? Disitulah bentuk one prestasinya. Dia mengingkari janjinya. Tapi nggak apa-apa, di take down dulu one prestasinya. Biar bertempurlah di pidananya. Biar kamu tahu. Jadi aku ini udah capek kali mutar-mutarnya. Sampai ku bongkar semuanya apa yang mau ku tulis. Jadi kau biar tahu, runtutan itulah seperti yang kau bilang tadi, runtutannya. Itu sudah jelas runtutannya. Ya, aku bukan orang bilang aku terlampau subjektif karena aku membela Nikita. Tidak juga. Dari runtutan itulah aku pelajarin. Kenapa? Nah, dia berkuar-kuar lagi setelah tanggal 27 Desember itu gara-gara Doktif mereview produknya dia. Dan produk apa yang direview Doktif waktu itu? Ada vitamin C tuh yang Vitamin C, bukan booster yang dimaksudkan. apa vitamin C sama anti aging itu overclaim. Ya sudah, kan beda produk. Jadi kenapa dia takut? Terus kenapa dia berpikirnya itu satu rangkaian? Kok dia punya persepsi sendiri sehingga dia harus menuduh orang pemeras? Padahal beda persepsi, beda yang diteliti, Ayo, ya kan. gimana? Kok malah dibilang kerjasama. Itu udah fitnah banget loh. Sampai-sampai 2 orang dituduh pemeras. Di mana letak pemerasannya? Padahal dokter udah ngasih kesempatan perbaiki produk kau itu, kok dokter jangan buat malu. Yang si RG malah bertingkah. Jawab Dedi, jangan bengong aja lu. Edi lagi ke toilet. Halo, Udah assalamualaikum. selesai, udah mau mulai nih nininya. Udah selesai ya? Mana itu Bang Deddy, Kak? Iya, iya, ya. Jadi gini, kenapa dilaporkan pemerasan gara-gara Doktif itu kan? Tapi kenapa kok di kita bisa dibawa terangkut? Karena perbuatan pidana yang pemerasan dilakukan di kita itu kan oleh jaksa itu dianggap perbuatan pidana dan itu belum expired secara hukum kasus itu. Paham nggak? Itu kan ada suatu perbuatan pidana kan ada expirednya, misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Lewat dari itu nggak bisa dilaporkan. Gitu. Jadi